Bukan jalan saat dinding menghalang. Saat ku lihat kisahku sejak dahulu hingga sekarang, ku tahu ku tak pernah sendiri. Dia ada dalam hati, hadir denganku. Dia di tengah samudra, menahan badai. Bila ku perlu mengingat, caraku bebas. Ada salib yang buktikan dia berkorban bagiku. Dia ada dalam api. Thank you, Jesus. Kesalahanku pun telah terbelah. Ku bukan lagi hamba dari dosaku. Sekalipun aku terpuruk atau tersiksa hingga sekarang, ku tak akan tunduk pada dunia ini. Ku tahu ku tak pernah sendiri. Dia ada dalam hati, hadir denganku. Dia di tengah samudra, menahan badai. Bila ku perlu mengingat, hebat kuasa-Mu yang sanggup bangkitkanku. Kuasa itu dalamku. Dia ada dalam api. Dia ada dalam api. Let's declare this, church. Kulihat terang dalam gelap, saat gelap menyerah. Ku dengar suara kemuliaan saat surga mendekat. Bumi berguncang, meruntuhkan setiap dinding penjara. Tak ada yang dapat memisahkan kita. There's none like you, Jesus. Tiada nama lain selain nama Yesus, yang ada dulu, sekarang, sampai selamanya. Apapun yang akan terjadi di hadapanku juga sekarang, ku tahu ku tak pernah sendiri. Dia ada dalam hati, hadir denganku. Dia di tengah samudra, menahan badai. Bila ku perlu mengingat kebaikan-Mu dalam setiap pergumulan, Engkau selalu ada. Dia ada dalam api. Dia ada dalam api. Dia ada dalam api. Dia ada dalam api. Selamat pagi Joy Home. Pagi ini kita masih belajar tentang tema bulanan, yaitu Anchor. Apa kabar kita semua? Saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya tahu bahwa sekarang ini bukan masa yang mudah bagi kita semua. Bagi kebanyakan orang, masa pandemik ini menjadi masa krisis bagi hidup mereka. Ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan momentum dalam semua planning yang sudah ada, bahkan ada juga yang kehilangan sahabat dan anggota
keluarga karena pandemik. Bagi beberapa orang, ini adalah musim yang sesuai di mana ada kesempatan untuk meluangkan waktu bersama anggota keluarga. Tetapi bagi kebanyakan orang, ada pula yang terpaksa tinggal jauh dari keluarga disebabkan pekerjaan. Setiap orang mengalami masalah yang berbeza. Kita tidak berada di perahu yang sama, namun kita semua berada di badai yang sama. Satu hal yang saya tahu, tidak ada satu pun di antara kita yang dapat mengawal badai ini. Hanya Tuhan kita yang mampu. Pastor Stephen Furtick, dia ada katakan, satu-satunya cara Tuhan dapat menunjukkan bahwa Dia yang in control adalah dengan menempatkan kita di situasi yang kita tidak mampu kendalikan. Mungkin ada pertanyaan yang terlintas di pikiran kita, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi badai yang sedang terjadi ini? Dan saya menemukan sebuah nasihat dalam firman Tuhan dan memang agak berat untuk dibaca, tetapi mari kita mendalami bersama-sama ayat ini. Terdapat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga 6, terjemahan TSI. Saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan, hendaklah kamu menganggap semuanya itu sebagai berkat yang membawa sukacita bagimu. Karena kamu tahu bahwa setiap kali keyakinan kita diuji, hal itu membuat kita lebih dewasa untuk bertahan dalam keyakinan kita itu. Jadi biarlah kita semakin kuat untuk bertahan, supaya kita semakin dewasa dan semakin diperlengkapi dengan tidak kekurangan apa-apa secara rohani. Tetapi dalam suatu ujian iman, kalau kamu merasa kekurangan hikmat, mintalah hikmat dari Allah, karena Allah sangat murah hati kepada semua orang. Dan Dia, Tuhan, tidak pernah tersinggung kalau kita meminta hal itu kepadanya. Karena itu, mintalah dan hikmat yang kamu perlukan akan diberikan kepadamu. Tetapi ketika kamu berdoa untuk hal itu, percayalah penuh dengan tidak ragu-ragu bahwa Allah bersedia memberikan hikmat yang baru, hikmat yang kamu perlukan itu. Karena orang yang ragu-ragu sama seperti ombak yang ditiup oleh angin ke sana kemari. Dalam terjemahan NLT seperti ini, Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. If you need wisdom, ask our generous God and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. But when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. Do not waver, for a person with divided loyalty is as unsettled as wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Pernahkah kita belajar dengan begitu tekun dan begitu fokus menghadapi ujian atau peperiksaan, atau bekerja keras untuk melakukan sesuatu proyek sehingga kita tidak cukup tidur, dan pada akhirnya kita lulus cemerlang dalam peperiksaan dan bahkan sehingga kita mendapat kenaikan pangkat. Kemudian kita berkata bahwa sekarang kita boleh tidur. Dan ada sukacita yang kita rasakan pada waktu kita berjaya melewati sebuah ujian. Itulah yang dikatakan Yakobus dalam ayat di atas, agar kita mengubah cara kita berpikir. Semua badai atau ujian yang terjadi adalah untuk menajamkan kedewasaan kita agar kita dapat bertahan dalam keyakinan iman kita. Semua badai pasti berlalu.
cobaan, tentangan yang berat ini akan berlalu dan semua rasa sakit pasti ada pengakhirannya. Izinkan badai dan ujian ini berlaku sesuai dengan masa Tuhan untuk melatih ketahanan iman kita. Di tengah masalah kita, jangan berkompromi, jangan mencari jalan pintas, jangan melarikan diri, tetap hadapi and stay in the boat with Jesus. Jika kita mengizinkan badai ini melatih iman kita dan pengharapan kita, maka kita akan memiliki iman dan pengharapan yang semakin dewasa. Satu-satunya cara kita boleh mendapatkan iman dan pengharapan yang dewasa adalah dengan melalui ujian dan badai. Karena pada saat kita mengalaminya sendiri, we experience it, di sanalah kita lebih mengalami dan mengenali bahwa kita memiliki Bapa yang baik dan setia. Satu hal yang saya pelajari dalam kehidupan saya berjalan bersama Tuhan adalah bahwa setiap kali saya berjaya melalui masa dan pergumulan yang sukar, pengenalan saya akan siapa Tuhan dan siapa diri saya dalam Tuhan pasti bertambah. Pengenalan dan pengalaman kita itulah yang akan membuat kita lebih dewasa dalam iman dan pengharapan kita. Fakta dan teori tidak dapat menghapuskan rasa cemas, ketakutan, dan kekhawatiran. Hanya pengalaman yang dapat menghapuskannya. Perhatikan bahwa setiap kali kita ragu-ragu atau takut untuk mencoba sesuatu yang baru, apapun hal itu, seperti memulakan bisnis baru, pekerjaan baru, pindah ke negara yang baru, bukan sekadar kata-kata atau teori yang dapat memberi ketenangan untuk kita, tetapi pengalaman kita lah yang dapat membuat kita semakin tenang. As you do it, you know how it feels. Dan hal itu tidaklah menakutkan seperti yang kita pikirkan sebelumnya. Sekali lagi, izinkan ujian ini melatih ketahanan kita agar kita memiliki iman dan pengharapan yang kuat. Supaya kita dapat naik ke level berikutnya, kita harus melalui ujian yang ada. Ini akan menentukan sama ada kita layak ke level yang lebih tinggi atau tidak. Inilah caranya untuk kita lulus. Kita suka mendengar bahwa Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang seterusnya. Namun kita sering lupa adalah bahwa sebelum kita naik ke level yang baru, pasti ada ujian yang harus kita hadapi. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa kita tidak akan berdepan dengan ujian atau badai. Tetapi ada janji Tuhan yang menghiburkan dan memberi ketenangan untuk kita. Janjinya adalah, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan khawatir sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan menolong engkau dengan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 17 hingga 20, Allah hendak meyakinkan orang yang akan menerima apa yang dijanjikannya, bahwa Dia tidak sekali-kali akan mengubah maksudnya. Itulah sebabnya Dia menambah sumpah pada janjinya itu. Dua perkara itu tidak dapat berubah, yaitu janjinya dan sumpahnya. Allah tidak dapat berdusta tentangnya. Oleh itu, kita yang sudah pergi kepadanya untuk mendapat perlindungan sangat digalakkan supaya berpegang teguh kepada harapan yang ada di hadapan kita. Harapan kita itu seperti sauh yang menjadi pegangan hidup yang kuat dan aman. Harapan itu menembusi tirai bilik maha suci di rumah Tuhan di surga. Yesus telah masuk ke situ terlebih dahulu daripada kita dan Dia menjadi Imam Agung yang kekal seperti
Imam Melkisedek. Dalam ayat sebentar tadi, Paulus menulis ini kepada pengikut Yesus di Yerusalem. Pada saat ini mereka semua sedang dianiaya dan bahkan ada beberapa pengikut Kristus yang mempertimbangkan untuk kembali kepada kepercayaan lama mereka karena mereka sedang mengalami penganiayaan ketika itu. Badai yang mereka alami pada saat itu sangat besar. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita bersendirian. Pengharapan Tuhan dan janjinya itu ada bagi kita. Semua tujuan dan rencana adalah milik Tuhan dan bukan milik kita. Dan kita dipanggil untuk menghidupi rencananya. Tetapi rencana Tuhan adalah membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan seterusnya. Badai yang kita alami ini pasti menjadi berkat yang membawa sukacita yang besar. Kita diberikan dorongan yang kuat untuk berpegang teguh dalam harapan dan terus bergantung kepada satu pribadi, sumber hikmat dan kekuatan, yaitu pribadi yang bernama Yesus Kristus. To save us is His promise, but to hold on is our responsibility. Hold on, pains end. Yesus pengharapan kita adalah sauh yang sudah membuka jalan bagi kita hingga masuk menembus tirai yang memisahkan kita dengan Tuhan karena dosa manusia sebelum ini. Dia adalah sauh yang kukuh, tetapi yang harus memegang sauh itu adalah kita semua. Agama Kristen di zaman modern berfikir bahwa kita tidak perlu berbuat apa-apa karena kasih karunia. Tuhan memang melindungi dan menyelamatkan, tetapi kita juga memiliki tanggung jawab untuk berpegang teguh kepadanya dan mengerjakan bahagian kita. Mengapa sauh atau engke menjadi lambang dari pengharapan? Ada 5 hal yang saya temukan. Yang pertama, anchor is a safety tool. It provides security and safety. Sejak zaman dahulu, anchor dipandang sebagai simbol keamanan. Tugas anchor adalah menahan perahu atau sebuah kapal agar tidak terbawa arus atau ombak. Begitu juga peranan Yesus dalam hidup kita. Yesus adalah tempat untuk kita berlindung dan berharap. Di dalam Dia kita akan sentiasa merasa aman. Yang kedua, anchor secures us in the rough seas and also calm waters. Sebuah fakta yang simpel dan jujur. Kita tidak hanya memerlukan anchor di ombak yang ganas. Di air yang tenang sekalipun bukan berarti tidak ada arus yang dapat membuat kita terhanyut. Pelajarannya adalah agar kita tidak sekadar mencari Yesus di saat badai terjadi, tetapi juga saat hidup kita sukses. Kita tetap berharap kepada Yesus agar perahu kita tidak dihanyut oleh arus penipuan dunia. Itulah ada pepatah mengatakan air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Yesus ada bersama kita di dalam badai dan juga dalam situasi berkemenangan. Tugas kita adalah untuk tetap berpegang kuat kepada sauh pengharapan, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, you set your anchor from the bow, the front. Kita menurunkan anchor dari depan perahu atau kapal. Artinya, ketika dalam badai, anchor akan diturunkan ke dalam air dan kapal tersebut akan berundur perlahan-lahan supaya tali dan rantainya memanjang. Untuk kapal yang besar,
pasti anchor yang berada di depan kapal tersebut akan diturunkan terlebih dahulu. Ini menandakan Yesus seharusnya kita letakkan di depan kita dan bukan di belakang. Disebabkan anchor yang berada di kedudukan depan kapal tersebut telah diturunkan, ini membuatkan kapal dapat bertahan ketika dalam badai. Begitu juga peranan Yesus dalam hidup kita semua. Yang keempat, anchor is fastened with a anchor rod, chain or rope. Anchor tidak berfungsi tanpa tali dan rantai. Di zaman modern, kapal menggunakan rantai yang dibuat dari besi. Tetapi perahu yang lebih kecil di zaman Yesus menggunakan tali yang tebal atau three-cord ropes, dan membuatkan saya teringat dengan ayat berikut. Orang yang sendirian mudah dikalahkan, tetapi 2 orang dapat menentang serangan. 3 utas tali yang dipintal menjadi 1 susah diputuskan, dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 12. Tali yang sama dipakai untuk mengikat anchor di perahu pada zaman Yesus. Tali adalah simbol kesatuan umat Tuhan. Ketika kita di dalam badai, kita diikat oleh tali kesatuan orang-orang percaya yang akan membantu kita berpegang teguh kepada anchor pengharapan, anchor hope. Dalam keadaan air tenang, panjang tali anchor adalah 3 hingga 5 kali ke dalam dasar air. Tetapi pada saat badai melanda, panjang tali anchor adalah 7 hingga 10 ke dalam dasar air. Artinya, lebih besar badai menimpa, lebih panjang kesabaran kita perlukan, lebih besar ujian yang kita hadapi, maka kita semakin memerlukan sebuah tali kesabaran yang panjang dalam menjaga community dan persekutuan yang sihat, agar dapat membantu kita tetap berpegang teguh kepada anchor kita, yaitu Tuhan Yesus. Connect Group adalah satu persekutuan yang sangat kita perlukan di musim pandemik ini. Pertanyaan saya, di musim pandemik sekarang ini, apakah tali persekutuan dan community kita cukup kuat, atau sebaliknya kita semakin menjauhkan diri dari community orang percaya, dan hingga kemungkinan tali kesatuan yang ada di dalam diri Anda sebelum ini menjadi semakin kendur? Jawab sendiri dalam hati, dan Roh Kudus lebih mengetahui. Dan yang kelima, anchor is working when it's under the waves, unseen to our eyes. Kalau anchor kelihatan terapung di atas permukaan air, berarti anchor ini tidak melakukan tugasnya. Meskipun mata jasmani kita hanya dapat melihat ombak yang memukul kapal kita, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan sedang bekerja. The biggest reason kita selalu gagal untuk bertahan di waktu sukar adalah karena mata kita hanya berfokus dengan apa yang kelihatan. Dalam segala perkara, sama ada kelihatan atau tidak, Tuhan sentiasa bekerja. Tahukah kamu bahwa kita boleh saja kelihatan menderita secara luaran, namun di dalam diri kita sebenarnya sentiasa ada sukacita yang penuh. Firman Tuhan berkata bahwa kita adalah roh yang memiliki tubuh. Kadang-kala kita selalu hanya fokus untuk melatih tubuh badan secara fisikal, dan sehingga mengabaikan waktu untuk melatih roh kita. Sehingga hal ini menyebabkan di musim pandemik ini roh kita tidak cukup kuat untuk menghadapi pergumulan yang ada. Ravi Zacharias ada mengatakan seperti ini, when you're looking to be mentored and disciple,
look to somebody who has suffered much and whose faith in God has remained unshaken. Sekadar fakta dan teori tidak akan dapat menghapuskan kerisauan dan ketakutan kita, karena hanya hubungan dan pengalaman yang sejati dengan Tuhan yang dapat menghapuskan kerisauan dan ketakutan kita. Jadi, alamilah Tuhan setiap hari dan exercise our anchored faith. The greater the storm, the greater the trust. The greater your struggle and how you overcome, the greater Jesus is in your story. Tuhan sedang melihat badai yang kita alami dari past tense dan bukan present tense. Dia adalah Alpha dan Omega, awal dan akhir. Just because you don't know the ending of your story doesn't mean that God doesn't know the ending. Here's a spoiler. At the end of the season, God wins. Harapan kita itu seperti anchor, sawu yang tertanam dalam dan merupakan pegangan yang aman bagi kita. Badai yang kita alami ini adalah past tense dari pandangan Tuhan. So, hold on, pain ends. Tiada badai yang permanen dan semuanya pasti akan berlalu. Hanya kasih Tuhanlah yang kekal. Peganglah dengan teguh anchor kita yaitu Yesus, karena semua badai ini akan membuat kita lebih dewasa untuk bertahan dalam keyakinan kita, membuat kita lebih mengenal Bapa di dalam diri kita. Eratkan ikatan tali persekutuan dan community kita. Jangan cari jalan pintas dan berkompromi. Stay in the boat with Jesus and hold on to our anchor. Jika kita memerlukan hikmat, mintalah hikmat kepadanya sehingga akhirnya kita dapat berkata bahwa ujian ini pasti menjadi berkat dan membawa sukacita bagi kita. Mari kita angkat tangan. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan ini sebagai doa berkat bagi kita sepanjang minggu ini. Terdapat dalam Roma pasal 15 ayat 13. Karena itu saya mendoakan kalian semua yang percaya kepada Kristus. Saya berharap Allah, sumber pengharapan kita, akan sangat memberkati kalian dengan sukacita dan ketenangan dalam perlindungannya. Oleh kerana berkatnya itu dan dengan kuasa Roh Kudus, kalian tentu akan semakin yakin atas kebaikan hatinya kepada kita. Amen. Tuhan memberkati.